Film ini dimulai pada tanggal 5 Oktober 2014. Di asrama atlet putri, terlihat beberapa polisi menjemput paksa seorang wanita yang diduga adalah seorang pria. Dia adalah Rasmi, seorang atlet lari. Tanpa kompromi, polisi itu memukul Rasmi dan membawanya ke mobil. 14 tahun sebelumnya, di desa Gujarat, terlihat beberapa anak sedang mengejar layangan putus. Rasmi menjadi satu-satunya wanita yang hobinya mengejar layangan ketimbang main bekel atau boneka. Ketika dua sepupu dan teman-temannya kelelahan, hanya Rasmilah yang masih bertahan dan berhasil mendapatkan layangan yang putus. Setiap weekend, ayah Rasmi yang seorang pemandu wisata mengajak Rasmi, yaitu anak satu-satunya, untuk ikut dengannya. Ibunya melarang Rasmi untuk ikut kegiatan suaminya, namun Rasmi menikmati berpetualang dengan ayahnya ketimbang ikut ibunya ke pasar. Rasmi yang sudah dewasa meneruskan pekerjaan ayahnya menjadi pemandu wisata. Sedangkan dua sepupunya kuliah jurusan jaringan komputer. Rasmi pun meminta dua sepupunya untuk membangun website sekolah putri yang akan dibangun di desanya. Malamnya, gak jauh dari desa, Rasmi yang akrab dengan pimpinan kamp militer di sana diminta untuk memperkenalkan wilayahnya kepada 3 anggota militer yang baru dipindahkan dari distrik desa sebelah. Mereka adalah Junior Siddiq, Junior Baksi, dan Kapten Gagan Takur. Di jam 5 pagi, mereka pun mulai melakukan perjalanannya. Ketika mereka sedang beristirahat, Junior Siddiq memakai headset untuk mendengarkan musik kesukaannya. Baksi yang melihat ranjau di dekat Siddiq berusaha untuk menghentikannya. Namun, Siddiq tidak mendengar dan terus melangkah mendekati ranjau. Nggak pakai lama, mereka pun berlari ke arah Siddiq. Beruntungnya, Rasmi berhasil menyelamatkan Siddiq. Takur yang mantan atlet lari merasa terkejut dengan kecepatan Rasmi yang bisa menempuh jarak 80 meter dalam 10 detik. Pimpinannya pun menjelaskan, dahulu di kampungnya Rasmi disebut Roket karena dia adalah pelari tercepat di desa ini. Entah kenapa, sekarang dia seperti lari dari kenyataan. Di hari berikutnya, ketika Rasmi ingin makan siang, ibunya mengusir Rasmi karena Rasmi menolak ikut kompetisi lari. Sepupunya memberi kode bahwa seorang militer datang mencari pelari berbakat untuk dilombakan. Dengan kesal, Rasmi langsung mengejar Takur dan menceritakan alasan dia menolak ikut kompetisi. Di waktu SMP, pada saat lomba lari di sekolahnya, Rasmi hanya fokus berlari untuk mencapai garis finish, sedangkan di belakangnya telah terjadi gempa bumi yang menewaskan ayahnya. Sejak saat itu, Rasmi tidak ingin mendapatkan kemenangan seperti itu. Takur hanya memberi saran, jangan biarkan rasa takutmu untuk menang. Sepulangnya dari kamp militer, sepupunya menunjukkan aliran dana yang deras dari website amal mereka. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan sekolah putri yang merupakan impian ayah Rasmi. Setelah berpikir panjang, akhirnya Rasmi bersedia ikut kompetisi. Dan hubungan ibu dan anak pun kembali baik. Di hari berikutnya, Takur mendaftarkan Rasmi untuk ikut perlombaan antar desa. Sialnya, pendaftaran telah ditutup. Namun, Takur meminta satu kesempatan untuk melihat Rasmi berlari. Ketika Rasmi berlari, tim penyeleksi terkejut dengan kecepatan Rasmi dan mengizinkannya ikut kompetisi. Dalam perlombaan antar desa tersebut, Rasmi menjadi yang tercepat di kotanya dan mendapatkan medali emas. Di perlombaan berikutnya, Rasmi memecahkan rekor dan menang kompetisi lomba lari antar kota. Beritanya pun menjadi viral di TV nasional. Namun, Rasmi yang mempunyai bakat dalam berlari mengalami kesulitan dalam mengikuti aturan dasar-dasar pelari. Dalam rapat tertutup, Dewan Asosiasi Atlet India mengadakan polling untuk memasukkan Rasmi ke salah satu timnas India. Salah satu tim penyeleksi dan pelatih timnas tidak setuju dengan Rasmi, dikarenakan Rasmi tidak memiliki pendidikan dasar dan sering melakukan kesalahan pada saat awal pertandingan. Beruntungnya, kekurangan tersebut bisa dipelajari dan dilatih. Sebagian dewan pun menyetujui Rasmi untuk masuk timnas India. Sesampainya di lokasi timnas, Rasmi bertemu Tejas. Dia adalah pelatih timnas.
Tejas pun memperkenalkan Rasmi dengan tim lainnya. You have funny? Nggak pakai lama, Rasmi pun mulai berlatih dasar-dasarnya. Seminggu berlalu, Tejas pun mengecek anak didiknya satu persatu. Tak disangka, Rasmi mengalahkan waktu dari pelari senior yang bernama Rika. Dia adalah putri dari tim penyeleksi nasional. Tejas pun memuji waktu dari Rasmi, walau finishnya baik, tapi awal Rasmi memulai masih buruk. Di jam makan siang, Priyanka, salah satu geng dari Rika, menyindir Rasmi bahwa desa Rasmi semua gadisnya terlihat seperti laki-laki dan mencurigai Rasmi menggunakan steroid. Rasmi yang tidak suka disentuh oleh Priyanka mengancam akan mematahkan rahangnya jika menyentuhnya tanpa izin. Ancaman Rasmi pun dilaporkan ke pelatihnya. Sialnya, Rasmi dihukum berlari 50 putaran. Di hari berikutnya, Dewan Asosiasi datang untuk melihat regu estafet. Pelatih pun membuat tim untuk lomba estafet. Sialnya, Rasmi melakukan kesalahan. Setelah pertandingan, Rika menghampiri Dewan Asosiasi yang sekaligus adalah ayahnya. Dalam pertandingan tersebut, ayahnya kecewa dengan kelicikan anaknya. Rasmi sudah mengoper dengan benar, namun Rika sengaja menjatuhkannya. Di malam harinya, Thakur menemui Rasmi untuk makan malam. Thakur pun mengatakan cintanya kepada Rasmi. Beruntungnya, cinta Thakur pun diterima. Rasmi pun mengenalkan Thakur kepada teman-temannya dan memberikan selamat kepada Thakur karena telah menjadi mayor di militer. Berkat dukungan Thakur, Rasmi pun menjadi semangat dalam menjalankan latihannya. Setelah berminggu-minggu berlatih, Rasmi pun siap mengikuti kompetisi Asia Games. Pada acara Asia Games 2014, desa Rasmi dan camp militer dengan semangat menonton acara tersebut. Dalam lomba lari 100 meter, negara Cina menjadi pesaing terberat India. Dengan semangat membara, Rasmi dan Rika menjadi juara 1 dan 3, sedangkan negara Cina juara 2. Namun, Rika melihat wajah kecewa di mata ayahnya. Rika tahu hanya juara satulah yang akan diingat oleh orang lain. Di hari berikutnya, dalam lomba estafet, seorang tim dari India pun terjatuh. Tak patah semangat, Rasmi pun mengejar ketinggalan tersebut dan berlari seperti roket. Walau Rika yang mencapai garis finish, namun penonton memuji Rasmi sebagai penyelamat India. Rika dan ayahnya pun nampak kecewa. Setelahnya, tim India pulang dengan bangga. Ketika Rasmi ingin ke asrama, seorang wanita utusan dari asosiasi mengajak Rasmi ikut dengannya. Ternyata, Rasmi dibawa ke rumah sakit. Tim rumah sakit akan melakukan tes darah dan Rasmi harus menandatangani serangkaian tes tersebut. Awalnya Rasmi menolak, namun jika Rasmi tidak bisa diajak kerjasama, asosiasi tidak akan memasukkannya ke timnas lagi dan 3 medali yang telah didapat akan dicabut. Akhirnya Rasmi pun bersedia. Ketika Rasmi kembali, mulut lambe Priyanka sudah kegatelan. Dirinya menyindir Rasmi adalah seorang transgender. Ternyata Priyanka sudah mengetahui tentang tes darah tersebut. Rasmi pun melayangkan bogem kerbau ke wajah Priyanka. Beruntungnya, pelatih segera datang dan memisahkan mereka. Nggak lama kemudian, polisi datang ke asrama untuk menangkap Rasmi. Dengan cepat,
teman sekamar Rasmi membawa Thakur menemui polisi tersebut. Thakur akan membuat keluhan resmi jika tidak membebaskan Rasmi sekarang, bahwa polisi telah melanggar protokol dengan menerobos ke asrama wanita tanpa polisi wanita, serta memukul atlet terkenal tanpa surat resmi. Akhirnya, Rasmi pun dibebaskan. Namun, media yang datang menggoreng berita tersebut dan menduga Rasmi sebagai penipu karena transgender. Di hari berikutnya, di desa Rasmi, banyak media datang untuk mewawancarai tetangga sekitar. Seorang pria kota yang menyaksikan marah kepada seorang jurnalis karena memberikan berita sampah yang telah menyudutkan Rasmi. Akhirnya, perkelahian pun tak bisa dihindari. Beruntungnya, warga yang menyaksikan memisahkan mereka. Sesampainya di rumah ibu Rasmi, pria itu adalah seorang pengacara yang bernama Acid. Acid ingin mengajukan kasus ke pengadilan tinggi atas nama Rasmi. Rasmi pun menolaknya. Namun, Acid menunjukkan beberapa korban lain yang nasibnya sama seperti Rasmi. Ternyata, dalang dari gugurnya para atlet desa karena ulah kotor dari asosiasi. Sialnya, mereka semua bunuh diri karena depresi dan malu. Rasmi pun tetap menolaknya. Pada saat makan malam, ibunya ingin Rasmi ke pengadilan bersama Acid. Jika Rasmi menolaknya, ibunya akan mengusir Rasmi karena tidak ingin memiliki anak seorang pengecut. Dengan kecewa, dahulu Rasmi tidak ingin menjadi seorang atlet. Namun ibu dan yang lain memanggilku Roket dan memintanya terus berlari. Rasmi tinggal jauh dari rumah dan berlatih siang dan malam. Sekarang, yang Rasmi dapatkan adalah hinaan. Bahkan negara pun tidak peduli. Rasmi pun pergi dari rumah ibunya. Thakur yang melihat mengejar Rasmi dan mengajaknya tinggal di kediamannya. Melihat sebagian diri Rasmi ada yang hilang, Thakur berusaha untuk mengisi kekosongan tersebut agar Rasmi bisa semangat kembali. Tanpa ragu, Thakur ingin menikah dengan Rasmi. Rasmi yang terharu mengiyakan ajakan Thakur. Nggak pakai lama, pernikahan pun digelar. Sialnya, hanya keluarga dan rekan dari keluarga Thakur yang datang. Keluarga Rasmi dan ibunya hanya bisa melihat foto pernikahan Rasmi dari sosmed. Di hari berikutnya, Thakur menonton Rika sedang mengadakan jumpa pers. Rika pun berjumawa bahwa dia adalah perwakilan atlet lari tercepat India saat ini. Dan yang paling penting bukan seorang transgender dan penipu. Rasmi yang mendengar pun terpancing dengan pernyataan Rika dan berniat membawa kasusnya ke pengadilan. Dengan cepat, sepupu Rasmi memberitahu bibinya. Ibu Rasmi pun terlihat senang dan akan mendoakan putrinya mendapatkan keadilan. Rasmi pun mendapatkan dukungan dari aktivis wanita. Dewan asosiasi pun berdiskusi kepada pengacaranya untuk melawan Rasmi. Pengacara itu pun menyindir Acid karena Acid adalah pengacara junior yang dulu pernah bekerja dengannya. Dalam persidangan, pengacara asosiasi memberikan bukti otentik tanda tangan Rasmi dan aturan asosiasi. Bahwa jika kadar hormon testosteron melebihi aturan, maka pihak asosiasi berhak melarang atletnya bertanding. Acid menjelaskan bahwa polisi menangkap Rasmi tidak sesuai protokol dan tim medis melakukan tes gender telah melanggar HAM. Acid pun ingin larangan Rasmi dicabut dan mengizinkannya bertanding kembali. Karena belum cukup bukti, pengadilan pun memberikan waktu Acid 12 hari untuk memberikan bukti otentik. Melihat ada peluang Rasmi bisa bertanding, teman Rasmi dan suaminya pun membantu Rasmi berlatih. Dalam sidang berikutnya, Acid pun memanggil para saksi. Acid menemukan beberapa kejanggalan. Wanita yang menjemput Rasmi tidak memberitahu Rasmi akan dites seperti apa. Dokter pun berani melakukan tes gender karena disuruh oleh pihak asosiasi yaitu Dilip Chopra. Namun, dokter telah melanggar HAM karena telah melakukan USG karena di buku manual asosiasi tidak tertulis. Dengan telepon dari seseorang yang tidak dikenal, polisi secara kasar menangkap Rasmi dan melanggar protokol. Pengacara asosiasi pun memanggil para saksi yang akan menyudutkan Rasmi. Priyanka menunjukkan foto wajahnya yang memar karena ulah Rasmi. Pelatihnya pun menyebut Rasmi seseorang yang mudah marah. Dilip Chopra menjelaskan pejabat asosiasi memiliki keraguan tentang kecepatan Rasmi. Atas dasar itu, Dilip memerintahkan tim medis untuk mengetesnya.
Dan jika ada yang salah dalam hal itu, Dilip bersedia mengundurkan diri. Pengadilan pun menunda 1 bulan karena Acid belum menunjukkan bukti yang kuat. Di waktu subuh, Rasmi yang sedang latihan tiba-tiba mengalami mual dan muntah. Setelah dicek, Rasmi sudah hamil 3 bulan. Dokter pun tidak melarang Rasmi untuk berhenti berlari karena kehamilan tidak untuk melepaskan gaya hidup. Thakur dan Rasmi pun nampak senang. Setelahnya, Rasmi memberitahu kabar bahagia tersebut kepada ibunya. Di hari berikutnya, sepulang dari latihan, Rasmi terkejut karena ibunya berada di rumahnya. Dan pertemuan mereka berlangsung secara dramatis. Acid pun akan memberitahu pengadilan bahwa Rasmi adalah seorang wanita seutuhnya. Selama sebulan penuh, Acid mengorbankan waktunya untuk memberikan bukti otentik agar bisa menang melawan asosiasi. Dalam persidangan, Acid menunjukkan bukti panggilan telepon tidak resmi milik polisi. Ternyata, Priyankalah yang menelpon polisi dan memberikan berita sampah bahwa Rasmi adalah seorang pria. Priyanka menjelaskan bahwa dirinya pun disuruh Dilip Chopra untuk mengatakan itu. Mendengar hal itu, Dilip Chopra keluar dari persidangan. Seorang aktivis wanita yang juga seorang dokter menjelaskan bahwa kelebihan hormon testosteron tidak akan berdampak pada prestasi atlet putri dan memberikan bukti laporan tersebut. Pelatih pun yang ternyata memiliki gelar PhD menjelaskan bahwa tidak adil bagi kompetisi untuk menandingkan seorang wanita yang memiliki hormon testosteron berlebih dengan wanita yang normal. Oleh karena itu, pria dan wanita bertanding secara terpisah. Jika logikanya seperti itu, maka Usain Bolt seorang pelari tercepat dan Michael Phelps yang seorang perenang tercepat harus dilarang ikut kompetisi karena Usain Bolt memiliki otot yang sangat langka dan Michael Phelps memiliki anggota badan yang lebih tinggi. Dengan lantang, Acid pun meminta pengadilan untuk mencabut aturan kuno tersebut karena sebagian negara lain pun tidak ada aturan itu dan mengizinkan Rasmi untuk bertanding kembali. Sekarang, Rasmi telah hamil 4 bulan, itu menunjukkan bahwa Rasmi wanita seutuhnya. Dari penjelasan dan bukti-bukti, pengadilan memutuskan untuk menunjuk tim khusus menangani masalah tes gender. Dan kepada tim asosiasi serta polisi yang menangkap Rasmi akan diselidiki lebih dalam lagi. Sedangkan Rasmi diizinkan kembali ikut dalam kompetisi. Mendengar hal itu, Rasmi dan timnya pun nampak senang. Setelahnya, Rika pun menyetujui ketua asosiasi untuk memberhentikan ayahnya secara tidak hormat. Dalam kompetisi berikutnya, Rasmi yang tengah hamil 4 bulan memakai pakaian dengan nama-nama korban. Rasmi berlomba bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk pendahulunya yang telah gugur karena asosiasi. Dan film pun selesai.